Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke guys, di konten kali ini tuh aku mau ngebahas tentang beberapa pendekar pedang yang harus dilewati kemampuannya oleh Zoro agar bisa menjadi pendekar pedang yang terhebat. Karena seperti yang kita tahu, mimpi Zoro yang merupakan mimpi dari teman masa kecilnya juga nih, yaitu Kuina, adalah menjadi pendekar pedang terkuat. Nah, menariknya nih, meski kita udah diperlihatkan banyak sekali orang yang menggunakan pedang sebagai teknik bertarung ya kan, namun ternyata cuma ada 4 orang aja loh yang pernah dikategorikan nih sebagai pendekar pedang yang hebat, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Daikengo. Well, siapa sajakah mereka? Langsung aja kita mulai ke pembahasannya guys. Let's go! Oke, orang pertama yang diperkenalkan sebagai pendekar pedang yang hebat di versi manganya adalah Mihawk. Ya, malahan kalau Mihawk sendiri sih di awal perkenalannya langsung diberitahu kan kalau dia itu saat itu udah menjadi pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Bahkan informasi tersebut udah diketahui oleh banyak orang, makanya Zoro yang ketemu dengan Mihawk secara nggak sengaja di dekat restoran Baratie langsung menantang Mihawk bertarung. Karena alasan Zoro berlayar di lautan yaitu untuk bertemu dengan Mihawk dan mengalahkannya. Ya, hasil dari pertarungannya pun gak perlu ditanyakan lagi sih. Mihawk yang secara cuma memakai pedang kecil atau lebih mirip kayak pisau gak sih? Ya berhasil mengalahkan Zoro dengan sangat mudahnya. Dari momen itu aja secara gak langsung ya kan diperlihatkan perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara orang terkuat dengan orang yang memiliki ambisi untuk menjadi orang yang terkuat. Terus, seiring berjalannya cerita nih, kita pun makin paham kalau kekuatan Mihawk memanglah sangat kuat guys. Mihawk tuh udah bertarung dengan banyak nama-nama hebat di One Piece. Mulai dari Akagami no Seng hingga bajak laut Shirohige pun pernah Mihawk hadapi tanpa ada perasaan takut sama sekali. Makanya julukan Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat hingga saat ini pun ya memang sangat layak untuk dipegang oleh dia. Oke, kita lanjut ke pendekar pedang kedua. Yang pernah disebut juga sebagai Daikengo atau pendekar pedang yang hebat adalah Shimotsuki Ryuma. Ya, meski udah nggak hidup lagi sih, tapi nama Shimotsuki Ryuma ini seakan dibuat tetap hidup guys. Selain meninggalkan pedang legendarisnya yang disebut sebagai harta karun bagi negeri Wano Kuni, banyak juga nih cerita legenda lainnya yang ngebuat nama Ryuma ini tetaplah diperbincangkan. Mulai dari legenda dia mengalahkan naga hingga sebutannya sebagai dewa pedang, seakan itu ingin mengonfirmasi guys kalau kemampuan berpedang dari Shimotsuki Ryuma ini memanglah sangat hebat. Belum lagi kita juga tahu kan, saking terkenalnya nama dan kemampuan Ryuma dalam berpedang, dia juga sampai dijadikan zombie oleh Gekko Moria. Dan meski berhasil dikalahkan sih oleh Zoro, namun jelas kita tuh masih belum mengetahui kemampuan sebenarnya dari orang bernama Shimotsuki Ryuma itu. Menariknya, Ryuma tuh dikatakan sebagai pendekar pedang yang hebat di manganya oleh Onimaru. Karena saat di momen Onimaru sedang akan bertarung dengan Zoro yang mencoba mengambil pedang Susui, di momen tersebut kan Onimaru kayak menggunakan kata Daikengo untuk menjelaskan betapa hebatnya Ryuma dan gak mungkin dong Zoro punya kesempatan menang jika benar-benar bertarung dengan dia, ya kan? Oke, next, ketiga nih. Yang pernah disebut sebagai pendekar pedang hebat adalah Shimotsuki Ushimaru. Hal ini terungkap di chapter 1023 di momen saat Kakehio dan Kawamatsu sedang berbicara tentang betapa miripnya Zoro dengan Shimotsuki Ushimaru. Di momen itu jika kita baca manga versi manga plus, di sana kan tertulis juga tuh, Tuan Ushimaru adalah seorang pendekar hebat. Tapi sayangnya kalau ada yang baca lewat Viz Official, kalau menurut akun Sandman ya, di Twitternya tuh dia bilang kalau di Viz Official translate resminya menghilangkan kata pendekar hebat dan langsung bilang kalau Ushimaru adalah keturunan dari Shimotsuki Ryuma. Nah, terus kenapa sih hal ini jadi penting? Soalnya balik lagi guys ke kata Daikengo atau yang artinya pendekar pedang yang hebat. Yang ternyata kata itu tuh berhubungan sama mimpi dari Roronoa Zoro yang ingin menjadi the strongest Daikengo. Yang berarti Zoro kan nantinya harus lebih kuat dari orang-orang yang udah pernah dipanggil sebagai Daikengo kan? Karena mimpi dari Zoro adalah ya sebagai pendekar pedang terkuat. Anyway, kita fokus lagi lah ke Shimotsuki Ushimaru yang sebenarnya masih belum diketahui secara pasti seperti apa kemampuan berpedangnya. Soalnya kita kan coba tahu satu momen di mana saat flashback Yamato yang dikurung oleh Kaido bersama 3 samurai. Di momen itu kan ada salah satu orang yang sangat mirip dengan Shimotsuki Ushimaru. Tapi tetap dia berhasil dikalahkan dan kayaknya mati di tangan Kaido. Namun meski kalah dari Kaido, fakta kalau Shimotsuki Ushimaru ini dikategorikan sebagai pendekar yang hebat dan dia juga pernah kan menjadi daimyo untuk wilayah Ringo. Harusnya sih itu udah cukup jadi bukti kalau memang Shimotsuki Ushimaru
yang sebenarnya ini adalah ya memanglah kuat. Cuma sayang aja dia harus berhadapan dengan makhluk terkuat di dunia. Itu tuh problemnya. Dan terakhir, pendekar pedang yang pernah disebut sebagai pendekar pedang yang hebat adalah Vista dari bajak laut Shirohige. Ya, meski informasi itu nggak kita dapetin dari manganya, melainkan ditulis di Fevered Card Data Book volume 4, hal itu tuh semakin ngebuat lengkap daftar pendekar pedang yang pernah dikategorikan sebagai Daikengo, guys. Vista sendiri nih, sepertinya yang kita tahu adalah komandan divisi 5 di bajak laut Shirohige, tapi meski cuma menjadi komandan di divisi 5, kemampuan bertarung dari Vista ini sangat gak boleh diremehin. Kalau kita inget-inget nih, di momen saat perang besar di Marineford, Vista menjadi salah satu pendekar pedang yang namanya diketahui oleh Mihawk. Bahkan gak cuma namanya doang, guys. Mihawk sampai mengetahui Vista yang merupakan komandan divisi 5 dan julukannya adalah Vista Sang Pedang Bunga. Dari hal itu aja kita tahu kalau Mihawk sendiri berarti mengakui kemampuannya Vista, sehingga dia menganggap nama Vista sebagai nama yang layak diingat sebagai salah satu pendekar pedang yang hebat. Belum lagi, di momen itu juga ya kan, Marco lah yang memberitahu Vista untuk menahan Mihawk, karena Shirohige kan memerintahkan mereka untuk menjaga Luffy. Dan di sana nggak ada sedikit pun rasa takut terlihat di wajah Vista. Meski lawannya adalah pendekar pedang terkuat, malahan menurut Vista dia ngerasa sangat beruntung bisa ngelawan Mihawk. Dan di pertarungan itu juga kita bisa lihat kalau Vista mampu menangkis serangan yang dilancarkan oleh Mihawk dengan sangat mudahnya, padahal Mihawk sudah menggunakan pedang Yoru miliknya, guys. Hal itu kan kayaknya cukup banget jadi bukti lah ya kalau kemampuan berpedang milik Vista memanglah sangat hebat. Ya, setelah nginget-inget lagi momen itu, aku jadi makin kagum sih sama kekuatan dari bajak laut Shirohige. Yang komandan divisi 5-nya aja bisa nahan pendekar pedang terkuat, guys. Sayangnya sekarang nggak dikasih tahu nih di mana keberadaan dari Vista setelah mereka kembali kalah dalam perang balas dendam melawan bajak laut Kurohige tentunya. Oke, jadi 4 orang itu, mulai dari Mihawk, Shimotsuki Ryuma, Shimotsuki Ushimaru, dan Vista adalah orang yang kayaknya bakalan jadi patokan bagi Zoro nih kalau dirinya emang mau menjadi the strongest Daikengo. Sayangnya sih, meski sebenarnya udah banyak banget kan pendekar pedang yang diperkenalkan di One Piece, guys. Kayaknya contohnya Oden, Shiryu, atau para Akazaya deh. Namun mereka tuh belum pernah disebutkan sebagai pendekar pedang hebat atau Daikengo. Meski kekuatan dan kemampuannya berpedang mereka itu harusnya nggak perlu diraguin lagi sih. Apalagi Oden yang emang bener-bener udah kebuktikan berhasil memberikan luka kepada Kaido. Ya mungkin nantinya ke depannya nih ya, barulah sih ada yang memperkenalkan atau menyebut mereka sebagai Daikengo. Dan akhirnya mereka pun bisa masuk ke dalam kategori tersebut. Namun semua hal itu sebenarnya bukanlah hal yang penting sih, karena mau siapapun orangnya, bagi Zoro juga pastinya gak akan ada yang bakal bisa menghalangi dirinya untuk menggapai impiannya itu. Jadi ya kita cukup tunggu aja, guys. Bagaimana akhirnya Zoro mampu mencapai impiannya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Wow, gak sabar gue. Asli. Oke, segitu aja dulu konten kita kali ini. So see you again next time. Adios, caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.